Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara melakukan download dan instalasi aplikasi ujian UMPTKIN 2021 berbasis komputer atau laptop dan juga nanti berbasis Android. Jadi seperti yang sudah diinformasikan panitia melalui website resminya, yaitu websitenya UMPTKIN. Di sini disampaikan bahwasanya pendownloadan aplikasi itu bisa dilakukan di hari ini di tanggal 15, tepatnya tadi di pukul 14.00 untuk waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuatkan sebuah tutorial tentang bagaimana cara mendownloadnya dan cara menginstalasi aplikasi ujian UMPTKIN pada perangkat komputer laptop atau pada perangkat Android. Jadi yang akan kita jelaskan di sini ada sekitar 4 penjelasan tentang instalasi, yaitu pertama login ke aplikasi atau ke website resminya UMPTKIN, melakukan download dari aplikasi UMPTKIN, baik itu aplikasi berbasis Windows maupun aplikasi berbasis Android, dan nanti kita akan sampai melakukan instalasi sampai dengan sukses. Dan yang keempat, nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di grup-grup WhatsApp yang kita kelola ya, dan juga pertanyaan yang muncul di YouTube dari video-video yang kita buatkan tutorialnya itu di tim Ayu Media Indonesia. Nah, ini adalah tampilan dari website resmi UMPTKIN. Jadi semalam ada pertanyaan, kenapa kok tanggal 15 itu dikatakan di cek jadwal ini hari Rabu? Pada dasarnya tanggal 15 itu adalah hari ini ya, yaitu hari Sabtu. Itu tidak terlalu dipermasalahkan karena mungkin ada beberapa kekeliruan dari panitia. Yang pastinya sudah resmi pendownloadan bisa dilakukan di hari ini tanggal 15 tepat pukul 14.00. Jadi saran kita bagi yang sudah melakukan pendownloadan sebelum tanggal 15 Mei 2021 dan sebelum jam 2 itu silahkan lakukan penghapusan, karena ditakutkan aplikasi yang sudah teman-teman install itu bukan bersumber resmi dari aplikasinya dari UMPTKIN, yang sebetulnya aplikasi resminya itu dirilis pada hari ini tepat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga kita tekankan silakan melakukan uninstall atau hapus aplikasi untuk menghindari kegagalan pada saat pelaksanaan ujian utama. Oke, kita akan masuk ke tutorialnya. Kita sudah melakukan login ya, atau masuk ke website resminya UMPTKIN, dan kita akan melakukan pilihan aplikasi yang akan kita gunakan. Untuk kali ini yang akan kita buatkan tutorial dahulu adalah bagaimana cara melakukan instalasi, download aplikasi dan instalasi di perangkat komputer atau laptop ya, karena kita ini menggunakan komputer duduk ya, atau komputer desktop. Nah, langkah berikutnya adalah kita di sini muncul ya download aplikasi. Kita klik download aplikasi, atau kalau di sini tidak muncul, kita gulirkan aja. Nah, di sini di tampilan menu hijau ini, di sini ada yang namanya aplikasi ujian. Ingat ya, website resminya hanya di UMPTKIN.id. Di sini ada muncul aplikasi ujian, atau kalau kita gulirkan ke atas di sini muncul. Kita pakai yang menu di paling atas ya. Nah, ini aplikasi ujian, kita klik. Maka tampilannya seperti ini dia. Nah, ini tampilan dari aplikasi ujian yang berbasis Windows, komputer atau laptop, atau notebook, atau berbasis Android, yaitu HP ya. Silakan merek HP apapun selama dia menggunakan sistem Android ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak aplikasi SSI UMPTKIN ini diinstal pada perangkat iPhone atau iOS ya? Itu tidak bisa, karena memang untuk saat ini panitia UMPTKIN itu hanya memberikan aplikasi dalam bentuk Android ya, bukan aplikasi yang HP dengan menggunakan aplikasi iOS ya, seperti iPhone. Oke, di sini cara mendownload untuk aplikasi komputernya, ini kita klik sekali aja, maka secara otomatis ini akan muncul.
Nah, ini adalah aplikasi yang masih dalam bentuk zip atau dalam bentuk arsip, atau ini bentuknya ini seperti tas ya. Kenapa dibuat menjadi arsip atau zip? Untuk memastikan file-file di dalam ini aman ya, tertutup di tas sehingga kemungkinan virus menyerang itu sangat kecil. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK. Maka proses pendownloadan itu akan muncul di sini. Nah, ini dia. Kebetulan tadi kita sudah coba mendownload, ini sudah selesai, ada 2 aplikasi yang sudah kita download. Ini aplikasi 1, ini aplikasi 2 yang sedang kita download, dan ini akan masuk ke downloadan yang ketiga. Nah, ini udah siap. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau untuk aplikasi yang perangkat smartphone atau Android, ini tinggal kita klik, nanti akan diarahkan ke Google App Store ya. Nah, ini Play Google ya. Nah, di sini tinggal melakukan instalasi, atau nanti linknya ini bisa kita sebar di grup WhatsApp kita, di grup sesi. Nah, silakan yang belum bergabung di grup sesi, nanti chat di video ini untuk kita masukkan ke dalam grup sesi. Jadi semua permasalahan instalasi aplikasi SSI UMP3IN, semua keluhan, semua pertanyaan yang membingungkan siswa terkait dengan pelaksanaan UMP3IN ini bisa disampaikan di grup sesi ini ya. Soalnya di setiap grup sesi ini nanti adminnya minimal ada sekitar 3 admin yang akan membantu menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi para siswa pejuang UMP3IN. Nah, ini sudah selesai ya, ini masih proses. Nah, ini tinggal melakukan instalasi untuk perangkat Android. Nah, tutorial yang berikutnya ini kita kembali lagi. Tadi sudah kita pilih perangkatnya, sudah kita download tadi ya, yang komputer dan juga yang Android sudah kita download. Nah, lokasi penyimpanan pada saat di download untuk komputer itu secara otomatis akan masuknya di download ya. Cara membukanya di sini kita klik My Computer ini, di PC. Nah, kita cari folder download. Nah, di sini masuk ya, SSE UMP3IN. Ini ada tadi 1, 2, ada 3. Karena di sini sudah proses mendownload 3 aplikasi ya. 1, 2, 3. Yang ketiga ini masih dalam proses. Sehingga kalau masih dalam proses, tampilannya dia ada tambahan part ya. Nah, ini masih dalam proses, maka muncul di sini part. Tapi kalau yang seperti ini tidak muncul partnya lagi, berarti dia sudah sukses. Nah, sekarang kita udah tahu di mana posisi file download yang sudah kita download tadi. Nah, supaya kita tidak bingung, yang sudah kita download ini akan kita simpan ke folder khusus supaya besok-besok kita tidak sulit mencarinya. Di sini contoh kita copy, klik kanan, copy. Nah, di sini kita taruh di G ya, jangan taruh di C, tapi taruh di G dahulu. Nah, di sini contoh semuanya kita buat folder baru, di sini aplikasi berjalan. Nah, di sini kita buat folder baru ya. Folder baru, new folder. Di sini kita buat UMP3IN 2021. Nah, kita letakkan di sini aplikasinya. Proses mengcopy. Nah, di sini aplikasinya masih dalam bentuk RAR ya, atau zip. Ini belum bisa diinstal. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk kolektif masuk dalam tas ya. Kenapa tadi harus di zip? Itu tadi saya sampaikan supaya untuk menghindarin virus ini menyerang ya. Sehingga pada saat masih di dalam tas atau masih di zip kan, ini virus tidak akan bisa menyerang. Nah, ini kita harus melakukan ekstraknya. Seperti di sini kita sudah mendapatkan lokasi downloadan tadi di mana. Kita lokasi untuk penginstalan nanti berarti lokasi untuk penginstalan di sini ya. Tadi kita back lagi. Nah, ini dia di folder D. Di sini aplikasi berjalan. Silahkan nanti buat folder tersendiri. Nah, sekarang saya simpan di sini ada di UMP3IN 2021. Nah, ini dia. Nah, berikutnya jika sudah tahu lokasi untuk tempat penginstalannya, kita akan sedikit menjelaskan apa itu save ya. Kalau di sini kita ekstrak, ini aplikasi tadi, kita klik kanan, kita pilih WinRAR, extract here, maka dia akan terbuka isi dari tas ini tadi. Ini dia 1, 2, 3 ya, ada 3 file. Yang pertama file Word, ini tata cara instalasi. Kalau kita buka nanti hasilnya seperti ini dia. Nah, ini tata cara instalasi file Word tadi. Dan yang kedua ini adalah aplikasi instalannya. Dan yang ketiga ini yang paling atas ini nanti adalah logo untuk aplikasi ujiannya. Nah, di sini kan logonya masih belum berubah ya. Di sini masih dalam bentuk kertas terlipat ujung kanannya ya. Nanti pada saat sudah kita instalasi, di sini logo ini akan berubah. Dan logo inilah nanti yang akan kita letakkan di desktop kita ini untuk kita bisa melakukan ujian. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kita akan jelaskan apa itu SIP. Jadi, aplikasi ini itu dia pemerintah itu UMPTKIN Kementerian Agama bekerja sama dengan perusahaan SIP ya. SIP itu apa? Ini saya akan jelaskan sedikit aja supaya agak sedikit paham. SIP itulah Safe Exam Browser. Nah, ini adalah website resminya Safe Exam Browser. Jadi panitia UMPTKIN itu bekerja sama dengan Safe Exam Browser, yaitu sebuah perusahaan yang mengeluarkan aplikasi untuk ujian secara online. Kita lihat logonya ini Safe Exam Browser atau SEB ya. Ini pasti sama dengan logo yang ada di hasil ekstrakan tadi. Kalau kita perbesarkan, nah logonya sama dia. Seperti ini, sama juga dengan yang website resminya Safe Exam Browser ini dia. Lalu apa sih cara kerja Safe Exam Browser ini? Cara kerjanya itu adalah di sini kita klik Safe Exam Browser. Cara kerjanya seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi Safe Exam Browser itu adalah aplikasi seperti dia browser itu penyambung dari server pusatnya UMPTKIN. Jadi soalnya itu bukan secara otomatis pada saat sudah kita download aplikasi ini, berarti soal-soalnya sudah ada di sini. Itu tidak ada. Ini hanya sebagai perantara untuk kita bisa terkoneksi dengan servernya panitia UMPTKIN untuk bisa mengambil soal. Jadi itu dia Safe Exam Browser. Jadi aplikasi yang digunakan oleh panitia UMPTKIN itu aplikasinya dalam bentuk Safe Exam Browser. Ini perusahaan Safe Exam Browser. Nanti bisa lebih dibaca detail supaya lebih memahami apa itu Safe Exam Browser. Oke, kita anggap paham tentang Safe Exam Browser. Kita lihat lagi fungsi utamanya tadi sebagai penyambung sumber ya antara HP kita atau perangkat komputer kita atau laptop kita atau notebook kita itu dengan server utamanya yang ada di panitia pusat UMPTKIN. Mungkin server utamanya ada di Jakarta, sehingga kita nanti pada saat kita mau mengambil soal untuk mengerjakan soal-soal UMPTKIN itu pastikan HP atau komputer atau laptop kita itu terkoneksi internet ya, karena dia akan menyatukan antara aplikasi SSI UMPTKIN kita ini dengan server pusatnya UMPTKIN. Nah, aplikasi ini juga nanti akan menonaktifkan seluruh aplikasi. Jadi pada saat aplikasi ini sudah terinstall dan sudah kita buka aplikasi, secara otomatis semua fungsi pada komputer ini itu akan dinonaktifkan kecuali fungsi dari keyboard dan mouse ya. Jadi tidak bisa kita back atau kembali untuk melihat membuka Mozilla Firefox atau mau membuka Google Chrome untuk membuka Google ya untuk mencari jawaban. Itu tidak bisa, karena pada saat sudah dibuka aplikasi Safe Exam Browser ini, secara otomatis semua perangkat komputer kita atau HP kita itu akan dinonaktifkan semuanya, terkecuali hanya aplikasi Safe Exam Browser ini. Oke, yang berikutnya, penjelasan berikutnya kita akan melakukan instalasi. Nah, untuk melakukan instalasi tadi filenya itu masih dalam bentuk tas ya, atau dikumpulkan dalam sebuah tas. Nah, ini dia. Ini bentuknya ada sebuah 3 buku yang memang diikat dia atau dimasukkan ke dalam satu wadah dan diikat. Nah, ini harus kita ekstrak. Tadi cara ngekstraknya sudah kita jelaskan ya, yaitu klik kanan pada file tadi. Ini contohnya tadi. Nah, ini klik kanan, habis itu pilih WinRAR, habis itu pilih extract here. Kita ulangin. Di sini klik kanan pada aplikasi yang tadi yang sudah kita download, pilih extract here, habis itu tunggu beberapa saat sampai pengekstrakan selesai. Dan ini posisi sudah kita ekstrak ya. Jadi dalam satu tas ini filenya itu terdiri hanya 3, yaitu file Word tata cara installnya, aplikasi untuk menginstalnya, terus nanti logo atau aplikasi untuk memulainya. Jangan salah ya. Di sini ada tata cara, aplikasi untuk installnya, ini ada bacaan installer, dan ini adalah aplikasi SSI UMPTKIN-nya. Nah, jika sudah diekstrak, itu tadi kita sudah menjelaskan tentang penjelasan dari aplikasi itu ya. Ada aplikasi pendukung, ada aplikasi instalan. Ini adalah aplikasi pendukung. Nah, ini pendukungnya. Ini aplikasi instalannya. Ini adalah aplikasi ujian SSI UMPTKIN-nya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan penataan aplikasi ujian, lokasi penyimpanan aplikasi instalan. Jadi nanti file yang kita install ini secara otomatis semua file di komputer itu akan masuk di C ya.
C program file. Jadi semua instalan di komputer kita ini akan tertumpuk di C program file. Nanti akan kita tunjukkan di mana posisinya. Nah, berikutnya kita akan melakukan instalannya ya. Oke, cara melakukan instalannya di sini ya. Lakukan double klik pada aplikasi yang tertulis di situ installer ya. Jangan salah mengklik. Di sini ada kata-kata installer. Ini yang kita klik. Double klik. Tunggu beberapa detik. Nah, di sini kita tinggal klik next aja ya sampai nanti dia posisi finish. Next. Ini kita klik accept, setuju, tanda setuju dengan lisensi atau peraturan dari aplikasi ini. Kita accept, setuju, next. Nah, lalu kita lakukan instalan. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan. Aplikasi SSE UMPTK ini atau Shape Exam Browser ini akan masuk di C ya, C program file di x86 Shape Exam Browser nih, Shape Exam Browser. Dia akan masuk di sini, instalannya akan dilakukan di C. Kita klik install, tunggu beberapa detik. Ingat, kecepatan instalasi ini tergantung dari kualitas dari komputer kita ya. Kita sarankan bagi teman-teman yang memang mengikuti UMPTK-IAIN itu dimaksimalkan perangkat yang digunakan itu adalah perangkat yang betul-betul baik. Ini perhatikan teman-teman, tadi di sini kan sebelum kita lakukan instalasi ini masih dalam bentuk kertas yang terlipat. Tetapi pada saat sudah kita instalasi, ini tadi sudah berhasil lah, tinggal klik finish. Di sini akan berubah. Nah, aplikasi SSE inilah yang akan kita letakkan nanti di desktop. Kita klik finish dulu. Oke, berarti ini sudah terinstall. Apa tanda ini sudah terinstall? Kita bisa cek di C program file di x86 tadi. Terus di Shape Exam Browser. Nah, ini Shape Exam Browser. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi dari yang sudah kita install. Jadi banyak dia. Nah, saya ulangin, di C program file x86. Setelah itu Shape Exam Browser. Ini dia. Jadi ini menandakan bahwasanya sudah terinstall ya. Nah, kita akan meletakkan aplikasi SSE UMPTK-IAIN-nya ini di desktop ya. Caranya klik kanan di ini, di aplikasi yang hitam putih ini. Jangan di sini ya klik, karena ini hanya untuk penginstalan aja. Ini kita kirim ke desktop di sini, desktop ini, supaya kita lebih enak pada saat melakukan ujian tinggal klik, double klik aja. Kita klik kanan, send to desktop ya. Oke, sudah terkirim. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi SSE UMPTK-IAIN. Nah, nanti pada saat kita ingin melakukan ujian di simulasinya atau ujian utamanya, itu bisa kita lakukan klik ini. Ini tidak kita lakukan karena pada saat kita lakukan ini semua aplikasi akan dimatikan oleh aplikasi ini. Kita nanti akan ada video khususnya cara menghidupkan SSE UMPTK-IAIN, apakah instalasi kita ini berhasil ya. Seperti itu dia. Oke, jadi sudah kita lakukan double klik tadi, sudah kita tunggu beberapa detik tadi, dan aplikasi sudah terbuka sempurna dan aplikasi siap digunakan. Nah, sekarang ini sedikit pertanyaan ya yang sering disampaikan di grup-grup kita. Yang pertama, isian survei pada saat kita melakukan pendaftaran. Apakah ujian di kampus atau online? Ini sudah bisa kita pastikan ujian ini online, yaitu di rumah siswa masing-masing. Tapi pastikan walaupun ini di rumah siswa masing-masing, pastikan lokasi ujian yang akan kita gunakan itu adalah lokasi ujian yang aman, nyaman, sehingga nanti pada saat pelaksanaan ujian kita tidak kena teguran oleh pengawas, karena nanti langsung pada saat kita melakukan ujian ini akan dipantau oleh pengawas ya. Jadi ujian dilakukan di rumah masing-masing. Di manakah tempat ujiannya? Apakah sesuai di kartu? Nah, kalau kita cek di kartu, ini ada sebuah kartu ujian siswa. Di sini memang diterangkan tempat ujian, lokasi ujian adalah daring ya, di tempat tinggal masing-masing. Tapi di sini ada panitia lokal ujiannya ya, yaitu UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Ini hanya sebagai panitia lokal untuk pemantau, atau ibaratnya kalau kita ujian offline itu ada pengawasnya ya. Nah, pengawasnya itu adalah dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau, karena di sini siswa ini juga memilih salah satu pilihan ketiganya itu di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Jadi terserah pada saat kawan-kawan mendaftar pada saat di awal itu memilih lokasi ujiannya atau panitia lokalnya itu mana, itu bebas. Di sini siswa ini ada milih IAIN Bukit Tinggi, ada UIN Sumedang, dan ada UIN Sultan Syarif Qasim Riau, dan dia memilih panitia lokalnya itu UIN Sultan Syarif Qasim
Riau. Nah, berikutnya, apakah berpengaruh isian survei dampak COVID saat mendaftar? Itu tidak berpengaruh ya, karena itu hanya dalam bentuk survei aja. Ada pertanyaan, Kak, semalam saya milih perangkat ujiannya itu pakai laptop, tetapi sekarang ini karena laptop saya bermasalah, saya pakai HP. Apakah itu bermasalah dan apakah saya harus lapor? Tidak. Itu hanya dalam bentuk survei aja. Sehingga silahkan gunakan perangkat apapun pada saat ujian utama atau pada saat ujian simulasi, itu intinya harus berhasil. Walaupun pada saat pendaftaran kita memilihnya itu dengan perangkat HP atau perangkat komputer, tapi pada saat kita realnya sedang ujiannya itu kita boleh berubah-ubah. Perangkat ujian yang digunakan berbeda saat hari utama ini tadi ya. Silahkan ya, tidak ada masalah. Terus nomor HP WA berganti. Jadi pada saat didaftarkan pendaftaran UMPTKIN itu memasukkan nomor WA, tetapi nomor WA yang sudah kita masukkan ke pendaftaran itu ternyata nomor WA-nya sudah mati atau kita ganti, itu tidak masalah. Itu hanya survei ya. Nah, seputar aplikasi ujian UMPTKIN, apakah waktu pendownloadan aplikasi wajib tanggal 15? Tidak harus ya. Intinya setelah dibuka oleh panitia tanggal 15 ini, silakan lakukan download kapan aja. Silakan lakukan download kapan aja ya. Tidak harus sesuai dengan kartu. Di sini di kartu kan tanggal 15, ada yang tanggal 16 atau beda-beda. Tapi intinya boleh di-download kapan aja. Yaitu mulai hari ini di jam 2.00. Kalau seumpamanya kita kena jadwal simulasinya di tanggal 17 ya, berarti kita bisa mendownload tanggal 15. Jadi intinya ada 2 hari diberikan waktu kepada panitia bagi yang ujiannya tanggal 17 itu untuk bisa melakukan download aplikasi. Jadi tidak harus dipaksakan hari ini jam ini ya, malam nanti juga bisa, atau tengah hari juga bisa, atau dini hari ya, malam-malam itu di pukul 2 malam atau pukul 1 malam itu juga bisa, kapan aja sampai dengan waktu ujian simulasinya. Contoh siswa ini simulasinya di hari Rabu ya, tanggal 19 Mei ya 2021. Jadi dia masih ada waktu tanggal 15, 16, 17, 18. Dia masih ada waktu 4 hari untuk melakukan pendownloadan ya. Jadi tidak harus dipaksakan hari ini. Oke, yang berikutnya, perangkat uji coba beda dengan ujian utama. Silahkan. Jadi pada saat siswa itu melakukan uji cobanya, di sini kan uji cobanya tanggal 19, dia pakai komputer seumpamanya. Tetapi pada saat di tanggal 27-nya dia pakai HP, itu tidak masalah. Yang penting pada saat melakukan ujian itu siswa itu berhasil melakukan ujian, mau pakai perangkat apapun. Dan yang berikutnya, apakah wajib ada kamera pada HP atau komputer? Wajib, karena kamera ini digunakan untuk mengawasin yang dilakukan oleh pengawas. Siapa pengawasnya? Pengawasnya itu adalah panitia lokal ya, panitia lokal Panlok UIN Sultan Syarif Kasim Riau kalau contoh siswa ini ya. Berikutnya, bagaimana jika pada saat ujian ada masalah pada perangkat ya. Nah, makanya kita tawarkan kepada teman-teman, silahkan gabung di grup yang kita kelola nih ya, di grup sesi. Ini hampir ada 70-an grup ya. Nah, di sini grup ini berdasarkan sesi ujian. Sesi ujian kan bisa kita lihat di kartu ya. Contoh di sini siswa ini sesi 7 ruang 8. Nah, silahkan masuk di sesi 7. Jadi semua nanti kendala-kendala bisa sharing sesama siswa yang sesinya sama, yaitu sesi 7. Silahkan nanti jika ingin bergabung bisa chat di video ini atau nanti kita terakan nomor HP kita di video ini. Yang terakhir, pada aplikasi atau gangguan lainnya nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan SAPA UMPTKIN ya. SAPA SPAN-PTKIN. Nah, ini. Jadi semua masalah nanti diharapkan oleh panitia itu dilaporkannya melalui sistem portal sistem SAPA SPAN-PTKIN, karena di sini lebih cenderung akan lebih dibalas daripada kita menggunakan nomor HP panitia yang tertera di sini. Jadi kita anjurkan untuk melakukan pelaporan masalah itu dengan menggunakan portal sistem SAPA SPAN-PTKIN. Oke, mungkin itu yang dapat kita lakukan. Intinya alhamdulillah komputer ini sudah berhasil melakukan instalasi aplikasi. Ini adalah aplikasinya. Nanti akan kita buatkan video tutorialnya bagaimana tata cara menghidupkan aplikasi ini sampai ke simulasi ujiannya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.